Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Polisi pastikan situasi di Yaukimo aman pasca kericuhan unjuk rasa penolakan pemekaran Provinsi Papua. Tes antigen ratusan penumpang di Pelabuhan Jayapura, Satgas COVID-19 temukan 2 penumpang positif COVID-19. Minyak goreng di Pegunungan Tengah Papua tembus Rp60.000 per liter. Untuk memulihkan keamanan di Yaukimo, 50 personel Brimob Polda Papua Kamis kemarin dikerahkan pasca kerusuhan unjuk rasa tolak pemekaran provinsi. Kerusuhan di distrik DKI menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 3 lainnya terluka, termasuk seorang polisi, Brigpol Muhammad Aldi. Saat ini mereka masih dirawat intensif di RSUD Yaukimo. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan situasi sudah aman dan aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Bapak Kapolda sudah berangkatkan ke SST Brimob Kota Raja untuk membackup Polres Yaukimo agar betul-betul mampu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Yaukimo. Kemudian kami pejabat utama yang dipimpin oleh Karoop Polda Papua melaksanakan asistensi terkait permasalahan yang kemarin terjadi. Ya, kami tadi sudah melaksanakan rapat awal untuk mengetahui permasalahan yang kemarin terjadi dan untuk mengetahui situasi terakhir di Polres Yaukimo. Terus kemudian tentu Pak Karoop yang didampingi dengan para PJU dan Kaop Damai Karten, Kombes Muhammad Firman juga hadir dan para pejabat operasi Damai Karten juga hadir di Yaukimo, tentu untuk memberikan penguatan kepada seluruh anggota dalam rangka memberikan pelayanan. Kehadiran rekan-rekan dari Brimob tidak lain adalah untuk memberikan penguatan yang punya kualifikasi PHH, ya, karena kita tahu bahwa keterbatasan anggota kita di Polres Yaukimo dalam memberikan pelayanan di lapangan. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Papua tengah melakukan penyelidikan penyebab kericuhan antara aparat keamanan dengan pengunjuk rasa. Diduga ada keterlibatan organisasi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. 40 warga saat ini mengungsi sementara waktu di Polres Yaukimo akibat rumah dan toko mereka ludes terbakar. Hendra melaporkan dari Yaukimo, Papua. Kasus pembunuhan polisi Bribda Antoni Matatula akhirnya terungkap. Polisi meringkus 3 orang pelaku yang diduga telah menghabisi nyawa korban. Pembunuhan terjadi 28 Februari sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Dok 5 Atas, Kota Jayapura. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor lalu menabrak mobil milik pelaku. Pelaku rupanya tidak terima mobilnya ditabrak, mereka langsung mengeroyok korban hingga meninggal dunia. Usai mengeroyok korban, pelaku lalu membawa korban menggunakan mobil dan membuang jasadnya ke Sungai Tami. Polisi masih mencari jasad korban Antoni. Karena saya memberikan waktu kepada Ditkrimum dan Kapolresta untuk 3 hari harus melaporkan perkembangannya. Namun besok paginya itu mereka melaporkan perkembangan yang cukup signifikan tentang rangkaian daripada peristiwa yang terjadi sehingga yang dikatakan anggota kita hilang. Dapat dipastikan bahwa anggota ini telah terjadi kekerasan fisik mengakibatkan meninggal dunia dan jenazahnya sedang kami cari. Karena sudah ditunjukkan oleh 3 pelaku, salah satu pelaku utama itu sudah kita tangkap juga, 3 ada 5 orang, 3 sudah ditangkap kepolisian dan dia mengarah ke tempat di mana mereka membuang jenazah dan sedang melakukan pencarian
oleh anggota Polair Polda Papua bersama dengan Dit Sabara dan anggota dari Serse Polda, Serse Poresta, dan tim Satgas Gakum dari Damai Kartens. Ini sudah hari kedua, ya saya berharap bisa ditemukan jenazahnya. Dan tentunya kita akan mengembangkan dan mencari yang 2 tersangka lain. Yang satu itu karena sudah 8 hari dia sudah keluar di Jayapura. Tentunya kita akan jemput di mana yang bersangkutan ada. Ketiga tersangka saat ini masih diperiksa di Mapolda Papua dan polisi juga masih memburu 2 pelaku lainnya. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Mana sekarang? Ada kes panjang dong, teman-teman 22 Jual. 3 bocah di Mimika ditangkap Satpam karena kedapatan mencuri sepeda di Jalan Bandara Mimika. Mereka tertangkap tangan ketika mencuri sepeda milik karyawan PT Freeport yang rumahnya berdekatan dengan bandara. Saat diringkus, mereka dalam keadaan mabuk akibat menghirup lem. Polisi juga menyita 3 sepeda hasil curian dan lem yang mereka konsumsi. Menurut saksi Zul Hendrik, sebelumnya ketiga bocah ini juga mencuri sepeda, namun perbuatan mereka tidak ketahuan. Namun yang kedua kali mereka bernasib naas. 2 sepeda yang hilang tapi itu tidak melaporkan ke Polsek. Hari ini dia ulang lagi, ternyata yang hilang pertama itu teman dia sudah ada barangnya, BB-nya ada di Gonti Lama, kios panjang. Apanya? Yang hari ini 5 orang. Ketiga bocah ini dibawa ke Mapolsek Mimika Baru. Mereka diberi nasihat dan pembinaan, dan polisi juga memanggil orang tua mereka untuk dimintai keterangan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ambil jalur kiri bagi yang dari 385 penumpang kapal motor Dobon Solo yang turun di Pelabuhan Jayapura Kamis kemarin dites antigen oleh Satgas COVID-19 Kota Jayapura. Tes antigen yang merupakan bagian dari operasi justisi tersebut menemukan 2 orang penumpang terpapar COVID-19. Mereka langsung dibawa ke rumah karantina LPMP guna menunggu hasil tes PCR. Wakapolresta Jayapura AKBP Supraptono mengatakan meski jumlah kasus terus menurun, ia tetap menghimbau masyarakat menerapkan prokes ketat. Bagaimana SOP yang sering kita lakukan, begitu kapal penumpang turun, saat ini KM Dobon Solo, ya, turun penumpangnya sejumlah 385, tim Satgas COVID-19 Kota Jayapura melakukan kegiatan yaitu justisi. Justisi itu di situ sweeping terhadap penumpang-penumpang terutama yang berangkat dari pelabuhan luar Papua. Kenapa masih dilakukan sweeping? Karena ternyata masih didapati penumpang yang vaksinnya baru 1 kali. Bahkan ada yang belum vaksin. Itu yang kita jaga. Ya, itu yang kita jaga. Kita tetap memedomani surat dari Kementerian Perhubungan, tetapi juga kita harus berhati-hati juga terhadap penumpang-penumpang yang nakal. Itu makanya kita lakukan sweeping antigen. Dari hasil sweeping antigen terdapat 2 penumpang yang dinyatakan reaktif dan segera kita bawa ke pusat isolasi di LPMP Kota Jayapura. Nanti akan dirawat dan di sana mereka akan sembuh. Ya, jadi itu supaya penyebarannya semakin lama semakin landai. Seperti itu. Wakapolres juga menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan transportasi laut maupun udara. Namun ia meminta masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan. Data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 17 Maret tersisa 167 pasien COVID-19 yang masih dirawat di LPMP dan diisolasi mandiri. Pemerintah Kota Jayapura juga saat ini telah melonggarkan aktivitas perekonomian hingga pukul 10 malam. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Harga minyak goreng kemasan di Pegunungan Tengah Papua saat ini dijual di kisaran Rp35 hingga Rp65.000 per liter. Dinas Perdagangan Papua Kamis kemarin mengecek ketersediaan stok minyak goreng di gudang agen resmi di Jalan Entrop, Jayapura. Ternyata stok minyak goreng di gudang tidak banyak karena sudah disalurkan ke penjual dan supermarket. Kepala Bidang Perdagangan di Sprindakop Papua Herman Bleskadit mengatakan mahalnya harga minyak goreng di Pegunungan Tengah Papua disebabkan biaya pengangkutan yang tinggi. Kalau harga di pegunungan ini kan memang kalau dari distributor, itu kan kalau kita lihat dari sisi prinsipal sampai
dari produsen ya, sampai kepada pengiriman ke tingkat distributor itu sudah ditanggung. Sedangkan itu cuma sampai di kota Jayapura. Kalau dari bandara atau kota Jayapura atau kabupaten Jayapura disuplai lagi ke Wamena, disuplai, itu kan beban kosnya dibebankan lagi kepada konsumen. Karena itu tidak ada subsidi di situ. Jadi ya apalagi dengan sekarang mekanisme pasar. Jadi saya pikir mungkin ya itu nanti kebijakan-kebijakan itu mungkin perlu waktu untuk dibahas secara internal oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bahkan pemerintah pusat. Karena terkait dengan subsidi dan lain-lain ini kan ini menguras anggaran negara dan itu harus dibahas secara baik. Tetapi kalau terkait dengan mekanisme pasar, ya itu memang karena ada beban-beban itu. Tapi saya pikir ketersediaan itu yang penting. Pasokan untuk ke daerah pegunungan ini kita berharap ada dan ketersediaan di sana walaupun mahal, tetapi masyarakat itu maunya harus ada. Jangan sampai sama sekali tidak ada. Tapi kalau dengan beban-beban yang tadi disampaikan kenapa harganya mahal, ini harus pemerintah intervensi. Pemerintah memang intervensi, tetapi ini harus dibahas secara baik karena butuh pembiayaan. Pembiayaan itu baik dari pusat, baik dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Disperindakop sudah mengajukan subsidi biaya pengangkutan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tetapi belum direspon. Saat ini kabupaten yang menjual minyak goreng dengan kisaran Rp35.000 hingga Rp60.000 per liter adalah Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yalimo, dan Puncak. Sejauh ini menurut Herman, masyarakat Papua tidak masalah dengan harga minyak goreng yang mahal. Yang penting stok tersedia, karena menurut Herman, warga Papua sudah terbiasa dengan kebutuhan pokok yang mahal. Ketersediaan minyak goreng di pasaran dan supermarket juga sudah normal, harga per liter di kisaran Rp20 hingga Rp22.000 per liter. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Penjualan minyak goreng murah di Merauke yang hanya dijatah 5 liter bagi setiap keluarga ternyata tidak benar. Hasil pemantauan di sejumlah lokasi, ternyata warga bisa membawa pulang hingga lebih 5 liter. Bahkan ada yang membawa 20 liter per orang. Padahal sebagian warga mengaku mereka dimintai kartu keluarga ketika membeli minyak goreng. Biasanya beli 2 liter itu sekitar 40-an ya. 40-an, yang 1 liter 20-an. Jadi ini sangat membantu ya. Sangat membantu ya. Ibu kalau memang jatahnya kan 5 liter ya Bu ya. Terus Ibu bisa dapat 2 itu memang bawa kakaknya 2 ya? Iya, kakaknya 2. Sudah lewat dari Bu RT kan sudah didaftar Bu RT. Oh, jadi besar kakak ya. Iya, kalau bawa kakak 3 berarti bisa 3 ya? Ya sepertinya gitu. Gitu ya. Oh iya. Pemkab Merauke sedang melakukan operasi pasar minyak goreng di 11 kelurahan. Warga wajib menunjukkan kartu keluarga dan hanya diberi jatah 5 liter per keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Majelis Ulama Indonesia saat ini sudah memperbolehkan umat Islam beribadah dengan normal atau dengan saf yang rapat. Ketua MUI Merauke, Haji Jufri Tamrin mengatakan, ia berharap hingga Ramadan nanti fatwa MUI tersebut tidak berubah sehingga umat bisa beribadah dengan khusyuk. Kita merujuk kepada apa yang difatwakan ulama, dengan catatan ini sudah boleh kita tunaikan dengan suasana merafatkan saat kita dalam berjamaah. Karena kita merujuk kepada fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dari jumlah jamaah sendiri yang hadir di masjid, Pak Ustadz, apa ada pembatasan? Untuk sementara kita sudah kondisikan bahwa disilahkan sesuai dengan bagaimana lazimnya. Kalau persentasenya seperti dijelaskan di sini bisa sampai 100%. Sampai 100% sudah bisa ditunaikan. Sudah tidak pembatasan. Iya. Tapi dengan penggunaan masker dengan physical distancing masih khusus ada. Penggunaan masker itu dikondisikan bila mana ada kondisi batu atau dari personel yang kondisinya maka dikondisikan. Ya. Jadi tidak ada lagi kewajiban untuk menaikkan hal itu, tapi dikondisikan bagi personel yang datang ke masjid dengan kondisi mungkin batu atau influenza atau mungkin ada penyakit-penyakit yang bisa ditandai dengan adanya penularan, maka hendaknya menggunakan masker. Tapi secara umum dibolehkan untuk tidak pakai. Meski saf dirapatkan, umat yang beribadah diminta tetap wajib mengenakan masker dan mencuci tangan serta diukur suhu tubuh sebelum memasuki masjid.
Fatwa MUI tersebut keluar karena kasus COVID-19 di Indonesia menurun. Satgas juga memastikan puncak pandemi dengan varian Omikron di Indonesia sudah lewat dan menjadi endemi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.